Deddy Mulyadi. Coba sebut nama itu. Buat sebagian orang, dia ini pahlawan rakyat. Buat yang lain, wah, seorang populis yang penuh kontroversi. Kayaknya jarang deh ada tokoh politik di Indonesia yang bisa bikin orang terbelah sehebat dia. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas perjalanannya, strateginya, sampai kebijakannya yang bikin dia jadi salah satu figur paling menarik sekaligus penuh teka-teki di panggung politik kita. Kalau mengertiin Deddy Mulyadi, kuncinya tuh ada di sini. Lupakan dulu teori ekonomi yang jelimet. Kita mulai dari konsep yang personal banget, manajemen ibu. Ini bukan cuma slogan loh. Ini beneran inti dari cara dia melihat dunia. Pendekatannya tuh lebih pakai rasa, pakai kearifan lokal, bukan logika teknokratis yang kaku. Percaya deh, ini kunci buat ngebuka semua cerita politiknya. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari akarnya, dari desa. Terus kita lihat gimana dia ngebangun citranya yang khas itu sampai akhirnya jadi fenomena digital. Nah, yang paling seru kita bakal bahas kebijakan-kebijakannya yang pro dan kontra waktu jadi gubernur. Terakhir kita coba intip, kira-kira masa depan politiknya gimana? Langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama. Dari desa ke panggung politik. Kenapa kita mulai dari sini? Ya, karena buat paham Deddy Mulyadi yang sekarang, kita nggak bisa cuma lihat apa yang dia lakuin hari ini. Kita mesti mundur sedikit, lihat akarnya, lihat awal mula ceritanya. Coba deh lihat perjalanannya. Deddy Mulyadi ini bukan anak pejabat atau konglomerat loh. Dia lahir di Subang, keluarganya petani, dia bahkan pernah jadi buruh pabrik sambil kuliah. Nah, latar belakang kayak gini nih yang selalu dia pakai, yang jadi modal dia buat nunjukin empati ke rakyat kecil. Ini fondasi dari citra pemimpin merakyat yang nempel banget sama dia. Waktu jadi mahasiswa, Deddy Mulyadi ini aktif banget di HMI. Nah, disinilah cetak biru ideologinya dibentuk. Ada 3 pilar utama yang dia pegang terus. Apa aja? Religius, nasionalis, dan merakyat. 3 nilai ini udah kayak kompas buat dia, yang nuntun semua langkah politiknya. Dari mulai jadi anggota DPRD sampai jadi gubernur. Oke, lanjut. Gimana caranya dia ngebangun identitas politiknya yang beda dari yang lain? Nah, momen kuncinya itu pas dia jadi Bupati Purwakarta. Disinilah dia benar-benar nyiptain brand Deddy Mulyadi. Nah, di Purwakarta inilah brand Deddy Mulyadi lahir. Dia ini bukan bupati biasa. Coba bayangin, wajah kota diubah total, kental banget sama sentuhan budaya Sunda. Dia bangun patung-patung tokoh wayang, terus tradisi lokal yang udah mulai dilupain, dia angkat lagi. Jadi ini bukan cuma soal kebijakan, tapi ini soal identitas. Pernyataan sikap yang kuat yang bikin dia benar-benar kelihatan beda. Tapi ya gitu deh, gak semuanya berjalan mulus. Gebrakannya yang menonjolkan budaya Sunda, terutama soal patung-patung itu, dapat kritik keras. Ada kelompok yang ngerasa itu gak sejalan sama nilai agama. Nah, di sini nih kontroversi awal Deddy Mulyadi muncul. Tapi dia kekeh, dia yakin banget kalau budaya dan agama itu bisa jalan bareng. Dia sering banget ngasih contoh dakwahnya Wali Songo. Sekarang kita masuk ke game changernya, titik balik dalam karirnya. Momen yang mengubah dia dari sekedar pemimpin daerah jadi tokoh nasional. Dan ini semua karena satu hal, jago banget main media sosial. Lihat deh perbedaannya, kontras banget kan? Politisi lain masih sibuk bikin siaran pers yang kaku dan formal. Deddy Mulyadi, dia udah bikin konten yang langsung nyentuh emosi penonton. Dia nggak ngomongin data kebijakan yang bikin ngantuk, tapi dia nunjukin aksi nyata. Bantuin orang susah, marahin pejabat, bahkan nangis lihat lingkungan rusak. Dia itu ngejual narasi, ngejual cerita, bukan cuma program. Nah, karena jago banget main di dunia digital, muncullah julukan yang nempel banget sama dia, Gubernur Konten. Ini tuh kayak pedang bermata dua. Di satu sisi ini pujian, pengakuan kalau dia emang jago komunikasi. Tapi di sisi lain ini kritik pedas. Anggapannya dia lebih mentingin citra, lebih mentingin drama buat konten daripada kerjaan kebijakan yang beneran sistematis dan berdampak. Oke, sekarang kita masuk ke babak utamanya. Setelah popularitasnya meroket, dia akhirnya berhasil jadi Gubernur Jawa Barat. Nah, disinilah ide-idenya yang unik itu diuji di panggung yang jauh lebih besar. Dan, ya tentu saja, memicu perdebatan yang super sengit. 62,22%. Angka ini bukan main-main loh.
Kemenangan telak ini ngasih dia mandat yang super kuat dari masyarakat. Coba bayangin, dengan dukungan segede ini, jelas dia jadi lebih percaya diri buat ngejalanin visi-visinya, termasuk visi yang paling berani dan pastinya yang paling kontroversial. Ini dia kontroversi pertama. Gagasannya untuk ngirim siswa yang dianggap nakal buat dididik di militer. Wah, ini langsung bikin heboh. Yang pro bilang, ini solusi cepat buat nanemin disiplin. Tapi yang kontra, dari aktivis pendidikan sampai pegiat hak anak bilang, wah ini cara kuno, nggak efektif, dan malah bisa melanggar hak anak. Kalau yang tadi heboh, yang ini mungkin lebih gila lagi. Wacana vasektomi buat kepala keluarga penerima bansos. Gila kan? Yang dukung bilang ini cara jitu buat ngendalin populasi dan ngurangin kemiskinan. Tapi yang nentang, wah mereka ngelihat ini sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Kebijakan yang maksa, nggak etis, titik. Gak cuma kebijakannya, gaya kepemimpinannya sendiri pun jadi bahan omongan. Pendukungnya sih ngelihat dia sebagai pemimpin yang tegas, punya empati, dan berani motong birokrasi yang ribet. Tapi para pengkritiknya punya label lain, one man show. Dia dianggap terlalu memusatkan semua perhatian ke dirinya sendiri. Aksi-aksinya yang emosional itu dibilang cuma drama buat naikin konten di media sosial. Oke, kita udah lihat perjalanannya plus semua kontroversinya. Pertanyaan besarnya sekarang, what's next for Deddy Mulyadi? Yuk kita coba bedah kira-kira gimana masa depan politiknya. Jadi apa sih rahasia popularitasnya? Ini bukan cuma satu hal, tapi sebuah formula jitu. Pertama yang paling besar porsinya, politik narasi. Dia itu jago banget jualan cerita. Kedua, tentu saja, penguasaan media sosial. Ini senjatanya buat ngomong langsung ke publik. Dan yang ketiga, gaya populisme modernnya itu yang kelihatan merakyat, anti ribet, dan main perasaan. Nah, tiga hal ini kalau digabung, jadilah resep sukses seorang Deddy Mulyadi. Banyak yang bilang, target Deddy Mulyadi itu bukan cuma Jawa Barat. Para pengamat politik melihat semua yang dia lakukan, tiap konten, tiap blusukan, bahkan tiap kontroversi, itu semua adalah bagian dari investasi politik jangka panjang. Tujuannya jelas, panggung nasional. Mungkin capres atau cawapres di pemilu berikutnya, siapa tahu kan? Dan sampailah kita di pertanyaan pamungkas. Deddy Mulyadi ini bukan lagi soal satu orang, tapi soal sebuah fenomena. Dia mewakili pergeseran besar dalam cara kita melihat politik. Di satu sisi, dia adalah potret pemimpin idaman, komunikator hebat yang terasa dekat banget sama rakyat. Tapi di sisi lain, dia penuh kontroversi dan sering dianggap serba mendadak. Jadi pertanyaan besarnya bukan lagi siapa Deddy Mulyadi, tapi apakah gaya kepemimpinan seperti ini yang digerakkan oleh narasi medsos dan sentuhan personal adalah masa depan politik Indonesia? Nah, jawabannya cuma waktu yang bisa membuktikan.